kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumi, Provinsi Banten yang telah memasuki usia 21 tahun berhasil mencapai berbagai prestasi gemilang. Pasangan WH Andika yang dilantik pada 12 Mei 2017 lalu terus menunjukkan kerja-kerja nyata sehingga berhasil mensejajarkan Provinsi Banten dengan provinsi lain di Indonesia. Visi dan misi Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumi tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022 sebagai berikut. Visi: Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah. Misi: 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. 2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur. 3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas. 4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas. 5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Gubernur WH dan Wagub Andika terus berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Salah satunya dengan melaksanakan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Komitmen nyata tersebut terwujud pada tahun 2017. Untuk pertama kalinya Pemprov Banten meraih predikat wajar tanpa pengecualian WTP dari BPKRI. Prestasi membanggakan ini terus berlanjut hingga 5 kali berturut-turut. Pencapaian tersebut seiring dengan upaya pencegahan korupsi Provinsi Banten. Berdasarkan penilaian KPK Provinsi Banten berada pada ranking 2 nasional. Dalam pengelolaan aset, Pemprov Banten juga berhasil menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari 1018 bidang tanah yang dimiliki Pemprov Banten pada Desember 2020 telah tersertifikat sebanyak 428 bidang. Target tahun 2021 sebanyak 250 bidang. Nilai aset Pemprov Banten berdasarkan hasil audit BPK tahun 2020 bertambah 1,04 triliun rupiah menjadi 23,22 triliun rupiah. Selain itu, di tahun 2020, Komisi Informasi Republik Indonesia menobatkan Pemprov Banten termasuk lembaga publik yang informatif. Inovasi di bidang pemerintahan. Pada tahun 2020, Banten meraih peringkat 5 besar dalam Innovative Government Awards dan peringkat 6 dalam Indeks Daya Saing Daerah. Sehingga Banten mendapat dana insentif daerah kategori daerah sangat inovatif. Dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara ASN, BKN memberikan apresiasinya melalui BKN Awards 2021. Provinsi Banten terdepan dalam kategori perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun, implementasi sistem aplikasi pelayanan kepegawaian SAPK, dan pemanfaatan Computer Assisted Test atau CAT, penilaian kompetensi, serta kategori pengawasan dan pengendalian. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Tingkatkan kualitas infrastruktur dengan status mantap. WH Andika telah berhasil membangun jalan, jembatan, saluran irigasi, dan infrastruktur lainnya untuk menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
tahun kepemimpinan Gubernur Wahidin dan Wakil Andika, Pemprov Banten telah membangun jalan sepanjang 470 km. Kini, 98% dari 762,026 km jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten dalam kondisi mantap. Jalan mantap juga didukung saluran drainase dan jembatan bagus demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas. Dalam bidang pendidikan, Gubernur dan Wakil Gubernur Wahidin Andika berkomitmen melahirkan generasi penerus yang terdidik dan berdaya saing. Program pendidikan gratis menjadi salah satu program untuk meningkatkan akses pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Banten. Pemprov Banten juga gencar membangun sekolah dan kelas baru seiring dengan kebijakan penerimaan siswa baru yang menggunakan sistem zonasi. Untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas dan inklusif, Pemprov Banten melanjutkan pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB). Tahun 2020 telah terbangun 9 USB dan 671 RKB. Pada tahun 2021 telah tersedia 22 lahan serta akan dibangun 13 USB. Untuk guru dan tenaga kependidikan, Pemprov Banten rutin melakukan peningkatan kapasitas dengan berbagai pelatihan dan workshop, serta meningkatkan tunjangan guru negeri, serta memberikan insentif honor bagi guru dan tenaga kependidikan swasta. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas. Pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat juga menjadi prioritas kerja WH Andika. Pada infrastruktur kesehatan, Pemprov Banten melakukan pengembangan gedung RSUD Banten setinggi 8 lantai. Rumah sakit ini menjadi tulang punggung Pemprov Banten dalam penanganan COVID-19 Pemprov Banten. RSUD Banten berkembang menjadi rumah sakit rujukan regional dan rumah sakit pendidikan. Selain itu, Labkesda Pemprov Banten yang ditingkatkan kapasitasnya untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Di wilayah selatan, Pemprov Banten juga melakukan pengembangan RSUD Malingping, membangun gedung perawatan tahap 3. Rumah sakit ini juga mampu melakukan perawatan kasus COVID-19. Selain itu, akan dibangun pula Rumah Sakit Labuan dan Rumah Sakit Cilograng untuk pemerataan infrastruktur kesehatan di wilayah selatan Provinsi Banten. Selain pembangunan infrastruktur kesehatan, Pemprov Banten juga memberikan sejumlah stimulus bantuan untuk masyarakat. Bantuan iuran kepesertaan penerima bantuan iuran PBI, Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan untuk 3.236.472 warga Banten. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Meningkatkan dan melakukan pemerataan ekonomi di Provinsi Banten, Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten WH Andika berhasil melakukan revitalisasi kawasan wisata Ziarah Banten Lama. Revitalisasi didukung oleh infrastruktur dan akses jalan berkualitas mantap.
ini juga beriring dengan penataan sektor pariwisata di Provinsi Banten. Seiring dengan semakin mudah dan lancarnya akses jalan menuju kawasan wisata, infrastruktur jalan yang bagus juga melahirkan destinasi wisata baru seperti Negeri di Atas Awan di Gunung Luhur, Desa Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Pembangunan kawasan Sport Center, Banten International Stadium juga diharapkan menjadi daya ungkit perekonomian selain membangun generasi muda Banten yang berdaya saing dan berprestasi di bidang olahraga. Di bidang pertanian, Pemprov Banten juga berhasil meningkatkan produktivitas padi 3 besar nasional. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung sejak tahun 2017 hingga 2020, Pemprov Banten telah melakukan penanganan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sebanyak 1.951 unit rumah, melakukan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada 1.331 lokasi pekerjaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan lingkungan masyarakat. Rasio elektrifikasi sudah mencapai 99,46%. Melalui program Jamsos Ratu, Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu, Pemprov Banten memberikan jaring pengaman sosial JPS bagi keluarga prasejahtera. Pada tahun 2018, program ini menyasar 30.000 keluarga. Pada tahun 2019 dan 2020 meningkat menjadi 50.000 keluarga. Melalui kerja nyata dan tangan dingin kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Azrumi, Banten berhasil menjadi provinsi yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Provinsi Banten sudah berubah, selalu ada dan hadir di masyarakat.